tertarik Cortez 2021 nih udah muka baru ya. Cuman 80 jutaan. Kita langsung coba screening aja guys. Sliding doornya masih jalan sih elektriknya sih. Kiri kanan ya udah gue coba. Nah, jadi keren banget sih guys kalau untuk keluarga nih mobil masih terkesan bersih banget di bagian interior. Di depan kita nih ada mobil compact, ini adalah Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission. Ini layout dashboardnya gue suka banget nih guys, di GE8 ya atau di Jazz pada masanya. Di depan kita nih mobil 20 jutaan, old school ya. Ini adalah Honda Grand Civic tahun 90 manual transmission guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita akan coba cek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang SmartBit. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Oke, ini buat teman-teman yang mau nostalgia, di depan kita nih ada mobil old school 90-an. Langsung aja guys, di depan kita nih ada Honda Grand Civic tahun 90. Ini maksudnya ke SH4 GM nih kalau nggak salah ya. Manual transmission dengan sayang pajak mati di bulan 9 2017. Eksteriornya nih terkategori C menurut gua sih, interior C mesin C. Cuman kita nanti coba kita screening aja dulu. Di open cuma di 21.500.000. Kita langsung coba cek nih guys. Ini adalah kondisi di bagian eksteriornya, warna hitam, masih terkesan cukup oke sih kalau menurut gue ya. Ini kalau teman-teman tertarik nih, unitnya nih ada di Balai Lelang SmartBit. Headlampnya sih sudah agak kusam, fog lamp di bagian bawahnya nih juga sudah agak memudar. Kalau untuk di bagian velgnya sudah gantian pastinya dengan kondisi ban kurang lebih ya, ini sekitar 50 atau 40%. Nah, touchnya sih masih terkategori cukup presisi, cuman ini catnya walaupun sudah full repaint tapi ya masih terkesan oke ya, belum ada yang kropos terlihat dari eksteriornya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakangnya guys, ini untuk di bagian belakang stop lamp sama reflektor ini nyambung ya. Jadi sebenarnya ini pada masanya keren banget sih. Emblemnya sudah pada nggak ada, polosan belum ada sensor parkir, cuman sudah ada defogger di bagian belakangnya. Mufflernya sih sudah gantian nih guys. Nah, kalau di bagian sisi sebelah kirinya ini terlihat touchnya juga masih cukup presisi, molding guard ya bagian pintu kirinya, dan kanannya sih sebenarnya masih cukup oke ya. Ini ada beberapa klem-klem atau nut-nut ya, wajar ya mobil-mobil tua. Jadi karet-karetnya sudah pada getas. Coba kita lihat di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya door trimnya sudah di retrim dan ini sudah ada yang patah ya di bagian handle pintunya. Sudah power window. Ini kondisinya kusam banget sebenarnya. Kondisi bagian konsol tengahnya, kisi-kisi AC sudah pada nggak ada. Head unit single din seperti ini, tampak kusam keseluruhan ya. Nah, di bagian plafon agak kotor, di bagian belakang nih juga agak-agak kusam guys. Jadi bagian interior sih kalau menurut gua kurang ya, agak kekurang. Nah, ini kalau di mobil-mobil lama ini kisi-kisi AC-nya rambat ke sini nih guys. Ini jadi ada tambahan kisi-kisi AC untuk mendistribusikan AC dari bagian door trim. Keren banget ya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih mobil 20 jutaan, old school ya. Ini adalah Honda Grand Civic tahun 90 manual transmission guys. Di open di harga 21.500.000. Langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang SmartBit untuk unit yang ada di depan kita ini guys. Di depan kita nih ada Cortez nih guys. Ini adalah Wuling Cortez manual transmission. Ini yang tipe yang masih tengah-tengah ya guys ya, belum yang luxury. Ini tahun 2021 automatic transmission. Ini masih baru banget, sayang nota pajaknya nggak ketahuan. Cuman di sini pasti pajaknya mati di bulan 7 2022 besok karena ini tahun 2021 ya. STNK-nya mungkin nggak ada di sini. Eksteriornya ini masih cukup istimewa nih, interiornya masih cukup oke, mesinnya juga masih terkategori B nih guys. Di open cuma di harga 85 juta rupiah. Siapa yang nggak tertarik Cortez 2021 nih udah muka baru ya. Cuman 80 jutaan. Kita langsung coba screening aja guys. Ini warnanya putih, keren banget ya. Dengan velgnya nih gue suka banget yang terbaru two tone color seperti ini. Warnanya silver dan juga gunmetal dengan kondisi ban masih sekitar 80 atau 70%-an. Untuk di bagian headlamp sudah mengandalkan Pro-G dan juga multi reflektor, masih bening banget termasuk di bagian fog lamp. Grill dan juga list chrome-nya nih masih oke banget nih guys. Untuk di bagian atasnya belum ada sunroof dan untuk di bagian atasnya juga masih ada roof rail-nya nih guys. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi dan ini putihnya masih ori banget ya. Kondisinya masih keren banget sih. Ini adalah mobil keluarga yang menurut gua oke banget. Sudah ada tambahan list chrome di bagian handle pintunya. Coba nih kita intip di bagian interior. Masih kelihatan baru banget nih guys. Ini adalah di bagian joknya.
Joknya warnanya agak-agak sedikit abu-abu ya, walaupun terkesan putih di sini dengan campuran warna agak-agak abu-abu tua nih. Ini adalah konsol tengahnya, sudah ada hood panelnya, terus sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Ini adalah mode stability control, sudah ada di mobil ini. 2021 nih untuk Cortez masih ada jam analog kotak seperti ini dengan adanya tampilan head unit monitor dari bawaan pabrikannya nih, keren banget. Ini kurang lebih sekitar 8 atau 7 inch ya. Lalu ini di bagian belakangnya 7 seater dan juga sudah captain seat. Ini menarik banget ya. Belum ada sunroof sih, tapi ini udah oke banget ya. Distribusi AC-nya sudah menyeluruh ke seluruh passengers di dalamnya. Nah ini keren banget, sudah electric parking, AC-nya pun juga sudah digital. Ini keren banget sih, udah pasti jadi rebutan, cuma 80 jutaan guys. Keren banget. Nah lanjut di sisi bagian belakang, ini spoiler sama wiper dari pabrikannya masih ada, sudah defogger pastinya kaca belakangnya. Bagian stop lampnya ini masih oke banget ya, terus ada sekitar 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, dia ini mesinnya sudah mesin turbo ya guys ya. Nah ini keren banget, makanya ini salah satu mobil favorit gua, walaupun dari brand Wuling, tapi ini fiturnya udah cukup oke banget nih kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup oke. Jadi no doubt lah, masih tahun 2021 mobil ini masih oke banget guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, ini gue tertarik banget sebenarnya. Di depan kita ini ada Wuling Cortez guys. Ini adalah yang 1500 mesin turbo. Kalau zaman dulu kan ada yang 1800-nya ya. Ini cuma 1500 tapi sudah turbo. Dengan kondisinya masih istimewa banget tahun 2021. Sayang aja nota pajak yang nggak ada, di open cuma 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, next di depan kita nih ada mobil compact. Ini adalah Suzuki Splash tahun 2013 manual transmission dengan pajaknya mati di bulan 7 2021 kemarin. Eksteriornya nih masuk ke kategori C, interior C mesin C katanya, dan ini di open di 57 juta rupiah. Kita langsung coba screening guys. Kalau untuk di bagian eksteriornya ini agak terkesan kusam ya. Headlamp sebelah kiri depan masih cukup oke, yang sebelah kirinya ini agak kurang menarik ya karena sudah kusam banget. Lalu di bagian velgnya masih bawaan OEM dari Suzuki. Dengan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 40 atau 50%. Sudah ada beberapa baretan kasar, renggang di bagian bumper sebelah kiri depan. Cat yang sebelah kirinya nih sudah kelihatan kusam sih kalau menurut gua. Termasuk di bagian kapnya. Nah ini kalau teman-teman lihat sudah ada cat yang sudah rusak nih guys. Lalu kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini, nat-natnya sih masih cukup presisi, hanya saja di sini kesannya kusam ya untuk di bagian catnya. Kita langsung cek coba di bagian interior guys. Oke, kita langsung cek di interiornya. Gua sebenarnya suka banget nih kayak ala-ala Mini Cooper ya di bagian cluster meternya atau speedometernya. Ini single seperti ini dan sudah ada tachometernya atau RPM-nya di bagian atasnya. Jadi terpisah dan kesannya ini keren sih kalau menurut gua. Untuk di bagian knob dari tuas persneling nih sudah diganti dengan ala-ala Cobra ya. Ini head unit masih bawaan dari pabrikannya, include ya. Jadi masuknya implan seperti ini dengan kondisi di bagian layout dashboard seperti ini, agak beberapa bekas lem. Kalau untuk di bagian joknya ini masih sarung, warnanya merah hitam seperti ini. Trim bawaan pabrikannya sih sebenarnya masih cukup oke ya. Dan di bagian atasnya plafon masih cukup bersih. Di bagian belakangnya ini ya masih terbilang oke sih. Jadi interiornya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian belakangnya. Stop lamp sih masih oke ya, belum ada tambahan spoiler ataupun wiper di bagian belakangnya. Terus juga belum ada sensor parkir juga. Dan di bagian belakangnya sih agak-agak sedikit kusam ya. Stop lamp masih oke, belum ada wiper, belum ada spoiler, belum ada sensor parkir. Lanjut mengarah ke sisi sebelah kirinya guys. Nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi, hanya saja di bagian depan tadi yang kita lihat sebelah kiri sudah renggang. Ini ada baretan pemakaian kasar nih seperti ini nih, jadi harus di repaint lagi. Catnya ini yang agak-agak kusam sih kalau menurut gua. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Splash tahun 2013 manual transmission. Di open di harga 57 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Jazz guys. Ini adalah Jazz GE8 nih manual transmission tahun 2009 guys. Dengan pajak mati di bulan 9 2021 kemarin. Eksteriornya katanya masih ke kategori D, interiornya C, mesin terkategori C arah ke D ya. Di open di harga 90 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Ini adalah Jazz GE8 guys, dengan kondisinya agak-agak kusam ya. Headlamp di bagian sebelah kanannya juga kusam, sebelah kirinya agak-agak sedikit kusam.
Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini nih, terlihat kusamnya ya, natatnya agak sedikit kurang presisi di bagian bumper dan fendernya. Yang sayang velgnya sudah oplosan semua, kaleng. Dengan kondisi bannya juga oplosan nih guys. Nah lalu di bagian spionnya ini sudah ada mika yang pecah ya di sebelah kanannya, jadi harus cari gantiannya. Dan kesannya nih catnya sudah kusam semua nih seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih ya mesti cek fisiknya aja dulu nih guys. Coba kita cek di bagian interiornya. Nah kalau di bagian interiornya sih door trim agak sedikit kusam, terus jok sih masih oke, masih wangi sih sebenarnya, masih ada bekas sisa makanan nih. Jadi sayang banget nih, harus segera dibuang sih sebenarnya itu. Ini layout dashboardnya gue suka banget nih guys, di GE8 ya, atau di Jazz pada masanya. Ini terkesannya keren banget sih. Jadi teman-teman masih bisa lihat di sini sudah retract dan sudah electric mirror. Kalau kita lihat di bagian plafon agak sedikit kusam, joknya nih masih keren sih kalau gue bilang nih, masih oke banget, hanya butuh di salon lagi biar kelihatan lebih oke guys di bagian interiornya. Lanjut kalau kita cek di sisi belakangnya sudah defogger pastinya ya. Spoiler tambahannya dari ala-ala Mugen masih ada, wiper juga masih ada. Belum ada sensor parkir, stop lamp sih masih cukup sih kalau menurut gue, walaupun sudah di stiker smoke transparan ya. Pastinya sudah defogger nih untuk GE8 ini guys. Sayang belum ada sensor parkir di bagian belakangnya. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari mobilnya, ya ini teman-teman lihat bannya oplosan ya, kaleng seperti ini. Yang depannya nanti kita lihat sudah nggak ada anginnya sama sekali. Nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi, hanya saja di bagian catnya aja yang kusam ya. Termasuk di bagian atas nih ada cat yang sudah agak sedikit harus di repaint lagi sih sebenarnya. Lalu ini yang dibilang nih ban depan sebelah kirinya sudah harus ganti nih, jadi sudah keluar dari velgnya juga. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz GE8 manual transmission tahun 2009 nih guys. Di opennya di 90 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik dan estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Di depan kita nih ada Mazda Biante guys, tahun 2014, automatic transmission pastinya, dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Nah ini untuk masalah grade-nya kita langsung cek aja di situ soalnya ada ya. Karena kalau nanti gua yang prediksi, teman-teman mungkin nanti agak salah paham. Cuman kalau menurut gue ya, ini di bagian eksteriornya sih kayaknya ada bekas repair guys, karena kita bisa lihat di bagian fog lampnya nih sudah nggak ada ya. Terus ada beberapa X repair juga ya. Ini di bagian grillnya juga sudah ada yang bekas patah. Tapi ya teman-teman pastikan lagi nih di Balai Lelang Smartbit, untuk pastinya kita ikutin aja grade yang ada di sini nih guys. Untuk eksteriornya nih masuk ke kategori C, interiornya katanya B, mesin terkategori C, automatic transmission, odometernya ada di 78 ribuan. Ini ada catatan di sini, jadi teman-teman langsung cek aja, grill pecah, bumper renggang dan sebagainya. Nah ini kalau untuk yang lain-lain teman-teman pastikan lagi cek fisiknya. Sekali lagi cek fisiknya ya. Dan ini sudah turun harga dari 125 juta sekarang jadi 107 juta rupiah guys. Turunnya agak drastis. Jadi kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit. Nah ini kalau dari tampilan eksteriornya ya teman-teman bisa cek sendiri. Nah, lalu di bagian sisi sebelah kanan dari depan, natatnya sih masih terbilang cukup presisi ya. Cuman yang bumpernya kiri kanan agak renggang. Lalu di bagian velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60% lah. Lalu untuk di bagian setnya nih agak-agak kusam, kayaknya lama terjemur. Terus untuk di bagian sliding doornya masih jalan sih elektriknya sih. Kiri kanan ya udah gue coba. Interior sih masih cukup oke. Plafon juga masih cukup rapi ya, sudah ada rear entertain. Ini adalah bagian layout dashboardnya, sudah dual airbag ya kalau nggak salah. Di beberapa titik sih gue belum lihat, nggak ada airbag lagi sih di bagian pilar-pilarnya. Nah jadi keren banget sih guys, kalau untuk keluarga nih mobil masih terkesan bersih banget di bagian interiornya. Lanjut kita cek di sisi belakang, masih oke banget ya. Stop lamp sama reflektornya masih cukup baik banget nih. Belum ada tambahan spoiler, wiper masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Di bagian back door ini masih terkesan cukup baik dan cukup istimewa sih kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri nih guys, ini kondisinya nat-natnya masih terbilang cukup presisi ya. Hanya saja di bagian ban depan sebelah kirinya sudah agak kempes ya, karena sudah agak lama terjemur. Dan kondisinya nih masih terbilang cukup apik sih kalau gue bilang dari sisi sebelah kirinya nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Mazda Biante yang sudah kita kelilingin tadi sih, masih terkesan cukup oke di bagian interior. Mesinnya sih katanya juga masih cukup baik ya. Nah untuk bagian eksterior sih teman-teman pastikan lagi cek langsung fisiknya di Balai Lelang Smartbit guys. Di open di 107 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys.
Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.